Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Anda pernah tidak mengampuni orang lain di dalam kehidupan Anda? Pasti pernah. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Saya pernah tidak mengampuni orang dalam hidup saya. Karena menurut saya memang apa yang dia lakukan sudah di luar daripada batas kesabaran yang saya miliki. Saya bukan hanya tidak mengampuni, bahkan akar kebencian itu tertanam dalam di dalam hati dan pikiran saya kepada dia yang menyakiti saya. Tetapi hari demi hari saya disadarkan bahwa ternyata saya juga pernah melakukan kesalahan kepada orang lain yang membutuhkan pengampunan juga. Saya pernah menyakiti hati orang lain, perasaan orang lain, perlu pengampunan juga. Nah lantas, kalau kita juga di dalam perjalanan kehidupan keseharian kita perlu diampuni, kenapa kita sulit untuk mengampuni orang lain di dalam kehidupan kita? Kalau kita juga perlu pengampunan yang datangnya daripada Tuhan dalam kehidupan kita, lantas kenapa kita begitu sulit mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Apakah kita pernah menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain belum seberapa dibandingkan kesalahan yang pernah kita lakukan juga kepada orang yang lain juga? Ketika kita menyadari hal itu, maka memang secara otomatis pintu pengampunan dari hati kita akan terbuka kepada orang lain. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, ternyata pengampunan juga diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam perjalanan kehidupan manusia. Itu jelas dikatakan pada Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 dengan ayatnya yang ke-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas dikatakan bahwa dalam kehidupan kita ternyata perlu pengampunan. Dan di dalam kehidupan kita juga perlu mengampuni orang lain. Karena apa? Karena keuntungan terbesar yang kita dapatkan ketika kita mengampuni orang lain adalah Bapa kita yang di sorga juga otomatis mengampuni segala kesalahan kita. Lantas, apakah kita masih tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Setelah kita membaca dan mendengarkan Matius pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, saya rasa tidak lagi. Ini saatnya kita memberikan pengampunan kepada orang. Jangan keraskan hatimu, jangan keraskan pikiranmu, tetapi lakukanlah perintah Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga engkau dapat sejahtera dalam kehidupan jasmani dan rohanimu, kini dan sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.